Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Leni Rajut Paru. Hari ini kita akan membuat dompet baru lagi. Dan di sini kita membutuhkan 1 gulung lebih benang poli. Ini benangnya tanpa merek. Dan ini playnya sedikit lebih besar dari D27 yang biasanya. Jadi di sini saya menggunakan hakpen nomor 5. Dan untuk motif ini kelipatan 4, tapi nanti jumlah rantainya saya bikin sebanyak 30 rantai. Kalau teman-teman bingung kenapa kelipatan 4 tapi jumlah rantainya 30, nanti kita akan membuat sudutnya, dan di bagian sudut itu nanti dihitung juga jumlahnya. Karena di sudut nanti kita mau isi 7, jadi jumlah DC nanti setelah jadi itu harus kelipatan 2. Makanya kadang-kadang jumlah rantai dan kelipatan itu tidak sama karena di bagian sudutnya itu teman-teman lupa menghitung. Padahal di sudut itu lebih dari 1 isi stitchnya. Langsung aja kita mulai. Ini benangnya warna apa ya? Warna 5 ya namanya, 5 atau 5. Pokoknya ini antara warna kuning dan hijau, tapi di sini malah justru agak kuning ya warnanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sudah ada 30. Sekarang kita masuk di lubang rantai yang keempat. 1, 2, 3, 4. Masuk di lubang rantai yang keempat. Ini lubang keempat ya. 1, 2, 3, ini 4. Masuk di lubang keempat. Kita membuat DC. Ini sudah ada 2 DC, karena rantai ini kita hitung sebagai 1 DC, berarti ini sudah ada 2. Kita bikin totalnya 4 dulu ya. Sedangkan 3 lagi kita bikin nanti terakhir. Sekarang baru kita pindah 1 lubang, 1 DC. 1 lubang, 1 DC. Sedangkan di bagian sudut-sudutnya itu masing-masing kita isi sebanyak 7. Yang di sini 3 lagi nanti kita isi saat terakhir. 1 lubang, 1 DC. Nah, kita lanjutkan sampai bertemu di bagian sudut di sebelah kiri. Dan di 1 lubang terakhirnya kita isi sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian baru kita pindah ke lubang sampingnya. Kita isi masing-masing 1 lubang, 1 DC. 1 lubang, 1 DC. Di bagian sudut ada 7 DC, yang mana ya?
1 2 3 4 5 6 7. Ini sudutnya. Nah, sekarang kita lanjut sampai bertemu di bagian sudut di sini ya. Nah, di lubang terakhir ini kita isi 3 lagi ya di bagian sudutnya. 1 2 3. Sekarang kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Ini lubang DC, kita slip stitchnya di lubang rantai. Kita lanjut row kedua, kita buat 2 rantai. 2 rantai ini tidak kita hitung ya. Jadi sekarang kita langsung masuk di badan DC karena kita mau bikin front post double crochet di sini ya. Ini lubang rantai, kita skip, kita masuknya di lubang di batang DC. Nah, ini kita kait dulu benangnya, baru kita masuk. Kemudian kita lepasnya 1, kemudian 2, lalu 2 lagi. Nah, ini sudah. Sekarang di sampingnya kita buat DC biasa, DC, kemudian 1 rantai, lalu kita buat DC lagi di lubang yang sama. Nah, ini sudah kita isi DC, sekarang kita masuk lagi di sampingnya. Kita lepas 1, kita lepas 2, kita lepas 2. Nah, ini dia motifnya. Kemudian kita skip lubang ini, lubang di samping motif ini kita skip, kita masuk di lubang kedua. Kita lepas 1, lepas 2, lepas 2. Kemudian di sini di sampingnya kita membuat 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Kemudian ini sudah kita isi, sekarang kita pindah lagi ke sampingnya. Nah, sekarang kita sudah dapat 2 motif. Ini motif kedua dan ini motif yang pertama. Sekarang kita lanjut motif yang ketiga. Ini di sampingnya kita skip, kita masuk di lubang kedua ini. Selalu kita skip 1 DC ya. Lepas 1, lepas 2, lepas 2. Lalu di lubang sebelahnya, di lubang biasa kita buat 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, kemudian di sini kita buat lagi front postnya. Kita lepas 1, lepas 2, lepas 2. Sudah ada 3 motif sekarang. Jangan lupa kita skip dulu 1 stitch, kemudian kita masuk di sampingnya. Kita lepas 1, lepas 2, lepas 2. Kemudian kita masuk lagi di sampingnya, 1 DC, 1 rantai,
1 DC. Kemudian kita masuk lagi di sampingnya. Nah, udah selesai. Sekarang teman-teman lanjutkan lagi untuk motif 1, 2, 3, 4 untuk motif yang kelima ya. Dilanjutkan, lepas 1, lepas 2, lepas 2, kemudian di sampingnya 1 DC, 1 rantai, 1 DC, kemudian di sampingnya lagi kita buat front post double crochet. Nah, buat teman-teman nanti yang mau bikin jumlah alasnya lebih panjang, ini kan tadi kita mulai 30 rantai. Kalau misalkan teman-teman mau bikin penambahan dari 30 rantai ini, berarti tinggal ditambah kelipatan 4. Jadi 34 rantai, 8 rantai, kemudian 42 rantai. Kalau mau dikecilkan juga sama, berarti dari 30 menjadi 26 rantai. Jadi dari jumlah rantai 30 ini tinggal ditambahkan rantai 4 sampai lebar yang diinginkan. Ini dilanjutkan sampai nanti kita bertemu di bagian ujung ya. Ini jumlah motifnya itu di depan ada 8, di belakangnya ada 8. Jadi depan belakang motifnya ada 8 motif ya. Jadi totalnya ada 16. Dan sekarang ini rantai 3-nya. Ini DC-nya udah kita buat front post. Jadi ini yang tinggal hanya rantai saja ya. Rantai 3. Dan sekarang kita slip stitch di front postnya, jangan di rantai, karena rantai ini tidak kita hitung. Sekarang kita bikin rantai kedua, rantai 2, kemudian kita masuknya itu di badan DC ya. Kita bikin stitchnya itu di DC. Ini kita abaikan, yang kita masuk tuh di bagian tengah. Kita bikin front post seperti sebelumnya. Kemudian di bagian tengah kita bikin 2 DC ya. 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Jadi 2 DC. Kemudian di satu lagi ini kita bikin front post double crochet lagi. Nah, sekarang kita pindah ke motif yang kedua. Kita masuk di sini di bagian dalamnya. Motif ini paling gampang saat kita buat, hemat benang, lalu juga cepat naik karena DC semua. Kita masuk lagi, kemudian pindah lagi ke motif di sini ya, ke sebelahnya. Ini kita masuk di 2 ini, kita buat front post. Jangan lupa di tengahnya itu kita buat 1 DC, 1 rantai, lalu 1 DC lagi. Kemudian di sini juga kita buat front post. Nah, seperti ini. Jadi masuknya itu di sini. Di sini front postnya, di sini di lubang tengah ini kita bikin 1 DC, 1 rantai, 1 DC, kemudian kita buat front post lagi di bagian sebelah kirinya. DC, kemudian rantai, DC, kemudian jangan lupa front post.
Nah, ini kita lanjutkan sampai di motif terakhir atau di motif ke-16. Nah, ini sudah ada 2 baris untuk bagian motifnya. Sekarang kita lanjut, kita slip stitch. Kita slip stitch langsung di front post-nya ya, karena lubang rantai ini tidak kita hitung. Jadi di sini kita slip stitch di stitch pertama. Kemudian rantai 2 sama seperti sebelumnya, kita mengerjakannya itu di 2 DC ini ya. Kita lepas satu dan lepas satu. Kemudian di lubang tengahnya kita isi 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Kemudian di sini kita isi front post lagi. Kemudian kita pindah ke motif kedua, kita masuknya itu selalu di bagian tengah, di stitch tengah. Kemudian 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Kemudian di DC kita buat lagi 1 front post double crochet. Jadi pas kita naik row itu, front post ini selalu kita abaikan. Kita hanya mengerjakan fokus di bagian tengah. Kita masuk, kita buat front post double crochet. Kemudian DC, 1 rantai, DC lagi di lubang yang sama. Kemudian kita buat front post lagi. Jadi motifnya itu hanya seperti ini yang kita ulang-ulang. Nah, benangnya. Nah, sekarang kita mengerjakan lagi di bagian tengah. Lepas 1, lepas 2, lepas 2. Kemudian kita buat DC, 1 rantai, DC, kemudian front post lagi, front post double crochet. Nah, hanya seperti ini polanya yang kita ulang-ulang sampai tinggi yang kita inginkan. Jadi ini polanya sangat mudah sekali. Untuk teman-teman pemula bisa mengikuti pola ini karena kita membuat pola yang mudah, cepat selesai dan tangan tidak sakit. Nah, di sini nanti kita isi front post. Di sini 1 double crochet, 1 rantai dan 1 double crochet. Kemudian di sini kita buat front post double crochet lagi. Nanti di sini juga yang 2 ini kita abaikan. Ini juga kita abaikan karena kita hanya fokus di bagian tengah, selalu di bagian tengah sampai dengan selesai. Nah, kita bertemu sampai saya menyelesaikan ini, nanti tinggi segini ya. Nah, ini saya sudah ada 17 baris. Cara menghitungnya itu biar lebih mudah. Ini baris pertama DC, kemudian kita hitung sudut ini aja, sela-selanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan ini yang terakhir 17. Ada 17 baris, kemudian langsung slip stitch dan putus benang. Motif ini harus kita bikin genap supaya kita bisa membagi dengan adil kiri kanan. 8. Nah, ini ada 8. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ini 4, kita beri penanda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini pas di bagian tengah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tengahnya. Sekarang kita akan mulai mengerjakan dari bagian tengah ini. Teman-teman yang nggak mau putus benang, mau langsung slip stitch sampai di sini juga boleh, tapi saya lebih memilih putus benang. Satu, dua, tiga rantai. Kemudian di lubang ini kita buat 1 DC, langsung masuk di sini ya. Satu DC, 1 rantai, 1 DC. Kemudian kita pindah, di sini kita bikin seperti biasa. Kita buat front post. Di sini kita mengurangi karena nanti kita mau bikin bagian atasnya itu nanti seperti ini. Jadi semakin ke atas dia semakin mengecil, makanya di sini kita buatnya hanya seperti ini supaya nanti semakin ke atas dia semakin mengecil. Nah, di sini setelah front post seperti biasa kita buat DC, rantai, DC. Kemudian kita buat lagi front post. Nah, seperti ini. Kemudian ini masih seperti biasa, yang berubah hanya di bagian pinggirnya saja. Yang berubah hanya di bagian pinggirnya. 1 rantai, DC, kemudian front post. Nah, ini dilanjutkan sampai ke batas sini. Tadi kita mulainya di sini kan. Nah, nanti kita berhentinya di tengah ini. Sudah sampai di penanda yang warna ungu. Di sini kita bikinnya DC, rantai, DC. Kemudian kita bikin 1 DC di lubang tengah seperti ini. Kemudian kita buat rantai 3, lalu kita putar karena kita mengerjakannya itu sebelah-sebelah dulu ya. Di sini di lubang tengah ini kita cuma membuat 1 DC. Nah, sekarang kita mengerjakan di 2 ini. Sekarang kita buatnya back post ya, bukan front lagi tapi back post. Lepas 1, lepas 2, lepas 2. Kemudian di tengah seperti biasa 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Kemudian kita buat lagi back post. Lepas 1, lepas 2, lepas 2. Sekarang kita pindah ke 2 ini. Back post.
DC, satu rantai, DC, kemudian kita buat lagi back post. Di sini juga kemudian DC, satu rantai, satu DC, kemudian back post lagi. Nah, kita lanjutkan sampai nanti kita bertemu di bagian awal ini. Ini dilanjutkan sampai ketemu lagi nanti di sini ya. Nah, ini sudah hampir sampai di bagian penanda. Kita buat back post, DC, satu rantai, DC, kemudian back post, nah kemudian di DC ini, di V ini kita bikin satu DC, kemudian satu DC lagi kita bikin di lubang ini. Nah, ini sama dengan yang sebelah sini. Kita bikin DC di lubang V dan ini ada satu DC. Ini juga sama. Satu DC di lubang V, kemudian satu DC di bagian terakhirnya. Kemudian kita buat rantai 3, lalu kita putar. Nah, kita langsung masuk ke lubang ini, kita bikin DC langsung ya, karena kita mau bikin pengecilan. Satu rantai, kemudian DC lagi. Kemudian kita masuk di sini. Ini motifnya menghadap kita. Kalau sudah menghadap kita mengerjakannya seperti biasa lagi. Masuk, kita buat front post, DC, rantai 1, DC, kemudian front post, kemudian front post, DC, satu rantai, DC, kemudian front post lagi. Nah, ini lanjutkan sampai nanti kita bertemu di bagian ujungnya. Nah, sampai di ujung kita bikin satu DC tanpa front post lagi, satu rantai dan satu DC. Kemudian yang terakhir kita masuknya di sini. Kita buat satu DC. Kemudian sekarang kita buat rantai 3, lalu kita putar lagi. Sekarang kita mengerjakannya dari bagian dalam. Kemudian di sini satu DC. Nah, di sini kita buat back post. Kemudian DC, rantai, DC, lalu kita buat back post lagi. Kemudian kita buat back post. Kemudian di tengah kita buat DC, satu rantai, DC, kemudian kita buat back post.
kita masuknya selalu di bagian tengah. Dilanjutkan. Sampai nanti di sini 2 lagi ya. Nah, udah selesai 2 lagi. Sekarang di lubang V ini kita cukup mengisi 1 DC saja. Lalu di sini 1 DC. Kemudian rantai 3, lalu kita putar lagi. Di sini kita hanya membuat 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Agak susah dirajut karena benangnya itu keras. Kita buat front post lagi. Kemudian di tengahnya kita bikin DC, 1 rantai, DC, kemudian kita buat front post. Kemudian kita pindah, kita buat front post, DC, 1 rantai, DC, kemudian front post. Nah, di sini kita bikin 1 DC, 1 rantai, 1 DC, kemudian 1 lagi DC nya di bagian ujung. 1, 2, 3. Nah, ini kita lanjut di video part yang kedua ya.